Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggreni Febiuniar, kelas 12 perawat. Saya ingin melaksanakan praktikum kimia identifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH. Dasar teori. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu serta indikator lakmus merah dan biru serta indikator universal phenolphthalein. Selain itu dilakukan dengan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal dan alat pH meter. Alat dan bahan. 1. Sampel 5 larutan dalam gelas kimia yang telah diberi label 1-5, 2 plus tetes 2 buah, 3 phenolphthalein, 4 lakmus merah dan biru, 5 ekstrak kol ungu, 6 ekstrak kunyit, 7 pipet tetes 5 buah, 8 indikator universal, 9 lap tisu, 10 batang pengaduk, 11 2 rak tabung reaksi. Indikator kertas lakmus. Kertas lakmus merah. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 1 menjadi biru. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 2 tetap merah. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 3 tetap merah. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 4 menjadi biru. Lakmus merah dimasukkan ke larutan 5 tetap merah. Kertas lakmus biru. Lakmus biru dimasukkan ke larutan 1 tetap biru. Lakmus biru dimasukkan ke larutan 1 tetap biru. Lakmus biru dimasukkan ke larutan 3 menjadi merah. Lakmus biru dimasukkan ke larutan 4 tetap biru. Lakmus biru dimasukkan ke larutan 5 menjadi merah. Indikator alam. Ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit dimasukkan ke larutan 1 berubah menjadi jingga. Ekstrak kunyit dimasukkan ke larutan 2 tetap kuning. Ekstrak kunyit dimasukkan ke larutan 3 tetap kuning. Ekstrak kunyit dimasukkan ke larutan 4 tetap kuning. Ekstrak kunyit dimasukkan ke larutan 5 tetap kuning. Gambarnya itu urutannya dari kiri itu 5, 4, 3, 2, 1. Kol ungu. Kol ungu dimasukkan ke dalam larutan 1 menjadi hijau. Kol ungu dimasukkan ke dalam larutan 2 menjadi ungu muda. Kol ungu dimasukkan ke dalam larutan 3 menjadi merah muda. Kol ungu dimasukkan ke dalam larutan 4 menjadi ungu tua. Kol ungu dimasukkan ke dalam larutan 5 menjadi merah lebih muda. Phenolphthalein. Larutan 1 ditetesin phenolphthalein berubah menjadi ungu tua. Larutan 2 ditetesin phenolphthalein tetap bening. Larutan 3 ditetesin phenolphthalein tetap bening. Larutan 4 ditetesin phenolphthalein berubah menjadi ungu muda. Larutan 5 ditetesin phenolphthalein tetap bening. Indikator universal. Indikator universal dimasukkan ke larutan 1 menjadi pH 12. Indikator universal dimasukkan ke larutan 2 menjadi pH 7. Indikator universal dimasukkan ke larutan 3 menjadi pH 3. Indikator universal dimasukkan ke larutan 4 menjadi pH 9. Indikator universal dimasukkan ke larutan 5 menjadi pH 2. Selanjutnya itu tabel data pengamatan. Identifikasi asam basa. Larutan sampel. Larutan 1 lakmus merah, biru. Lakmus biru menjadi biru. Ekstrak kol ungu menjadi hijau. Ekstrak kunyit menjadi orange. Larutan phenolphthalein menjadi ungu tua. Kesimpulannya larutan itu basa. Larutan nomor 2. Lakmus merah menjadi merah. Lakmus biru menjadi biru. Ekstrak kol ungu menjadi ungu muda. Ekstrak kunyit menjadi kuning. Larutan phenolphthalein bening. Kesimpulannya larutannya netral. Larutan nomor 3. Lakmus merah tetap merah. Lakmus biru berubah menjadi merah. Ekstrak kol ungu menjadi merah muda. Ekstrak kunyit tetap kuning. Larutan phenolphthalein bening. Kesimpulannya larutan asam. Larutan nomor 4. Lakmus merah berubah menjadi biru. Lakmus biru tetap biru. Ekstrak kol ungu menjadi ungu tua. Ekstrak kunyit tetap kuning. Larutan phenolphthalein ungu muda.
Kesimpulannya, larutan basa. Larutan nomor 5. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah, ekstrak kol ungu berubah menjadi merah lebih muda, ekstrak kunyit menjadi kuning, larutan penaftalin bening. Kesimpulan larutan asam. Pengukuran pH. Pengukuran pH indikator universal. pH larutan nomor 1 menjadi pH 12, larutan nomor 2 menjadi pH 7, larutan nomor 3 menjadi pH 3, larutan nomor 4 pH 9, larutan nomor 9 pH 2. Kesimpulan percobaan. Berdasarkan percobaan tersebut, maka kesimpulannya adalah kesimpulan dari pengamatan tentang perubahan warna lakmus untuk asam basa dan netral adalah kertas lakmus merah ketika dimasukkan dalam larutan asam warnanya tetap merah, sedangkan kertas lakmus biru ketika dimasukkan dalam larutan asam warnanya berubah menjadi merah. Kertas lakmus merah ketika dimasukkan dalam larutan basa warnanya berubah menjadi warna biru, sedangkan kertas lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam larutan basa warnanya tetap warna biru. Kertas lakmus merah ketika dimasukkan dalam larutan netral warnanya tetap merah, sedangkan kertas lakmus biru ketika dimasukkan ke dalam larutan netral warnanya tetap biru. Selanjutnya, pertanyaan. Nomor 1. Jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Sampel 1 itu pasangannya asam asetat, sampel larutan nomor 2 aquades, sampel larutan 3 soda api, sampel larutan 4 asam klorida, sampel larutan 5 amonia. Nomor 2. Jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Teori asam basa Arrhenius. Asam adalah senyawa jika larutan dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Teori asam basa Lewis. Asam adalah akseptor pasangan elektron, basa adalah donor pasangan elektron. Nomor 3. Mengapa baju yang terkena noda soto saat dicuci menggunakan sabun berubah warna dari kuning menjadi merah? Jelaskan dengan teori asam basa. Kunyit yang aslinya berwarna jingga, warnanya berubah menjadi kuning jika terkena larutan asam dan berubah menjadi merah ketika terkena larutan basa. Deterjen yang terlarut air bersifat basa, jadi karena noda kunyit pada pakaian terkena larutan basa atau deterjen, berubahlah warnanya menjadi merah atau pink. Nomor 4. Dengan menggunakan rumus pH min-log dalam kurung H+, maka berapa molaritas larutan HCl yang mempunyai pH 2? Jelaskan. Rumus pH sama dengan min-log dalam kurung H+, POH sama dengan min-log dalam kurung OH-, pH 14 kurang POH sama dengan 4. HCl H+ tambah Ci. pH sama dengan min-log 0,02 sama dengan min-log 1 kali 20 kurang 2. Berapa pH darah manusia normal? Apa yang akan terjadi jika obat-obatan yang digunakan tidak sesuai dengan pH tubuh manusia? Nilai pH atau potensial hidrogen adalah tolak ukur keseimbangan kadar asam dan basa dalam darah. Dilansir dari Medicinet, pH tubuh dalam keadaan normal idealnya berkisar pada rentang netral cenderung basa, yaitu sekitar 7,35 sampai 7,45. Kadar pH yang kurang dari 7 dikatakan bersifat asam, dan jika lebih dari 7 sudah tergolong basa. Nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu 1. Natrium hidroksida atau soda api, soda as, dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga, misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. 2. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida terkandung dalam obat nyeri lambung atau antacid. 3. Amoniak untuk pelarut desinfektan atau pencegah terjadi infeksi dan bahan baku pupuk urea.
4. Asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri. 5. Asam sulfat untuk aki mobil dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. 6. Asam organik adalah asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. 7. Kelebihan asam lambung dinetralkan dengan antasida seperti milanta dan promak. 8. Tanah pertanian yang terlalu asam dinetralkan dengan kapur CaH2 atau batu kapur CaCO3. 9. Kalsium karbonat CaCO3 yang merupakan senyawa dalam batu kapur, pualam, dan marmer. 10. Aluminium sulfat Al2SO4 3 yang digunakan dalam pengolahan air minum, yaitu untuk penjernihan air. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.